Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Wah, kurang semangat. Ada sukacita, amin. Haleluya, haleluya. Ini hari kemenangan kita Bapak Ibu. Dimana kalau teman-teman kita dari agama Islam, hari kemenangannya adalah Idul Fitri. Hari kemenangan kita apa Bapak Ibu? Hari ini. Amin. Sebab apa? Yesus sudah bangkit. Makanya ada pujiannya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Semua nyanyi. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kasih tahu kiri kanan, Yesus kita hidup. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan kembali belajar soal yang namanya pengampunan ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk mengampuni Bapak Ibu. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih menginjak ini dunia, ya, kita tidak akan luput atau kita tidak akan pernah ya terlewatkan ya, melihat atau menjumpai orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya. Amin. Kita ameni dulu nih. Jadi selama kita ada di dunia ini, pasti kita akan menemukan orang-orang yang menyakiti hati kita. Pak Pendeta, bagaimana supaya kita tidak menemukan orang yang menyakiti hati kita? Silahkan kembali ke rumah Bab. Tapi kan kita belum nih. Berarti akan ada potensi kita ketemu sama orang-orang yang menyakiti. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak kita menemukan orang yang menyakiti hati kita saat ini? Apakah banyak? Oh sedikit. Sedikit tapi nyakitin. Gak banyak sih Pak Pendeta, sedikit, 1-2 orang. Tapi sampai ubun-ubun saya pikirinnya Pak Pendeta. Tapi kita ketemu gak sama orang yang nyakitin kita? Siapa yang pernah menemukan orang yang nyebelin di sosial media? Ya, anak-anak muda nih. Pasti pernah. Ya, tante, om juga yang main ya Facebook lah ya. Minimal kalau orang tua kita Facebook. Ya, anak-anak kita kan yang udah kemana-mana, Instagram, TikTok. Ya orang tua minimal Facebook lah. Soalnya ketemu saudara biasanya ketemunya di Facebook. Ketemu orang yang hilang ketemu di mana? Facebook. Ada kan yang menemukan itu, gak ketemu anaknya bertahun-tahun. Tiba-tiba dia search anaknya di Facebook, ketemu. Di Facebook. Banyak gak orang yang nyebelin di sosial media? Banyak. Kadang-kadang gak sedikit kita pengen banget komentarin, bener gak? Gak gitu kali. Padahal kita gak kenal. Kan di sosial media kita semua dianggap mengenal semua. Ya. Mau dari seluruh dunia, yang penting udah komen, udah kita kenal. Gitulah ya. Ya Bapak Ibu. Kita berpotensi menemukan orang yang menyebalkan, yang menyakiti hati kita. Baik di dunia nyata maupun di sosial media. Jadi saya mau sampaikan, izinkan saya menyampaikan apa yang Yesus tidak katakan di Alkitab. Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka posting. Apakah firman Tuhan katakan seperti itu? Tidak. Firman Tuhan katakan Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perbuat garis bawahi. Berarti segala aspek. Mau dia posting kek, mau dia ngucap kek, mau dia berbuat kek, mau dia pikirin kek yang menyakiti hati kita. Semuanya Yesus katakan ampunilah mereka. Ya. Yesus juga tidak berkata sorry ya saya gak ngampuni kamu. Sebab kamu nyebelin sih. Saya malas ngampunin, saya mending ngampunin yang itu. Dia orangnya gak nyebelin. Apakah Yesus berkata seperti itu?
Mau kita nyebelin kek, mau kita nyakitin kek, hati Tuhan Yesus tetap mengampu. Hebat gak Tuhan kita? Jadi jangan ragu-ragu bilang Yesus hebat. Ya, Bapak Ibu, Tuhan kita gak pilih-pilih. Ya, kita sendirilah yang tahu seberapa besar kita menyakiti hati Tuhan ya. Tapi ingat, Yesus bukan pribadi yang pilih-pilih. Apapun keberadaan kita, dosa kita. Merah seperti kain, kermisi. Tuhan bilang apa? Dihapuskan seperti bulu domba. Putih seperti bulu domba. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak dari antara kita yang berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya yang luar biasa. Yaitu pengampunan yang kita terima dengan cuma-cuma. Katakan amin. Cuma-cuma. Jadi ngomongin soal pengampunan nih, Yesus sudah mengampuni kita cuma-cuma. Tahu cuma-cuma gak Bapak Ibu? Gak ada syarat. Bapak Ibu ajukan kredit ada syaratnya gak? Ada. Yang paling kita ingat minimal DP. Berapa? 30%, 50%. Ada syaratnya. Sekarang aja DP 0%. Wih. Tapi ya cicilannya membengkak, bener gak? Ada aja syaratnya. Bisa DP 0%, tapi biaya-biaya lain tetap harus bayar. Ada gak syaratnya? Ada. Tuhan Yesus gak pakai syarat. Cuma. Jadi kalau kita sebagai manusia yang dikasih pengampunan cuma-cuma dari Tuhan, kita jangan kebangetan lah. Ya, kita ini sesama keluarga, jadi ngomongnya jangan kebangetan lah kita sama Tuhan Yesus. Ya. Janganlah kita main-main sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, serius, nyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, sebab pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita akan belajar soal pengampunan. Saya membawakan khotbah tentang pengampunan. Bisa saja hari ini saya sedang tidak mengampuni orang loh Bapak. So hati-hati. Selidiki hati kita. Bisa saja hari ini saya lagi menyimpan dendam. Menyimpan kekesalan. Padahal saya lagi khotbah tentang pengampunan nih. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hal yang sama. Kita sebulan ini ngomongin soal pengampunan. Tapi kita masih nyimpan aja nih. Sakit hati. Jangan lewatkan bulan April. Lewat begitu saja Bapak Ibu. Ambil suatu kebenaran. Bahwa bulan ini saya harus belajar mengampuni. Sama-sama bilang kiri kanan. Mengampuni. Mengampuni ya. Oh dan gak ada kiri kanan. Mengampuni. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin beberapa dari antara kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada yang mengalami sakit hati, kecewa, ya. Kita bisa datang ke gereja, salam Bapak Gembala, Ibu Gembala, Shalom. Selamat Paskah Bapak Gembala, Ibu Gembala. Everything looks good. Nothing happen. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hati kita Tuhan tahu. Ya. Suami bisa menutupkan apa yang dia rasakan gak ke istrinya? Bisa. Walaupun satu rumah, bisa. Istri bisa gak menutupi apa yang dia rasakan ke suami? Kak Teti bisa gak? Bisa. Halo Pak, sambil gendong anak. Baru pulang Pak. Iya capek. Oh iya Pak, istirahat. Dalam hati. Aja lo istirahat. Gua nih dari panjang hari. Iya Bapak Ibu. Mungkin suami, wah istriku fine-fine aja. Lihatlah ketika kita tidur. Om Efran, Bapak Gembala. Apa yang istri kita rasakan. Mungkin dia sedang melek. Lihat kiri, lihat kanan. Tidur dia. Enak banget ya. Berasa dia aja yang kerja. Dikira kita di rumah gak kerja. Banyak. Halo. Ya itu bukan rahasia umum lah Bapak Ibu. Ya. Percayalah suami-suami di sini juga tahu kok. Jadi ketika dia
tidur juga nggak nyenyak-nyenyak amat ya Om Efran ya. Kayak ada mengganggu saya ya. Istrinya lagi ngeluh di sebelah. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita rasakan. Kita tidak mengampuni, masih menyimpan dendam, kecewa. Itu bisa terjadi Bapak Ibu ketika kita datang ke gereja. Nah, ketika kita membahas soal mengampuni Bapak Ibu, pasti akan banyak emosi yang akan timbul. Ya. Pendeta enak ngomong, Bapak Ibu mengampuni. Ampuni dia yang menyakiti kamu. Dalam hati kita ada emosi pasti. Ada reaksi emosi. Masa sih Pak Pendeta? Orang kayak gitu. Diampuni. Ih. Nauzubillah. Ngapain dia mau? Ada emosi Pak. Tapi dalam hati. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian teriak dari kursi. Ya kali Pak Pendeta. Gak mungkin. Tapi dalam hati ada emosi. Bener ya? Mungkin kita marah. Pak Pendeta gak tahu apa yang saya rasakan. Pak Pendeta enak ngomong begitu. Saya yang ngalamin Pak Pendeta. Bang Ezra enak ngomong kayak gitu. Saya yang ngalamin di kantor. Saya dihabisin sama bos saya. Bang Ezra mah enak bilang, ampuni bos kamu. Ampuni. Enak banget ngomongnya. Kita jujur lah Bapak Ibu. Ya. Pasti kita merasakan emosi dalam hidup. Pak Pendeta, dia udah tusuk saya dari belakang. Tahu tusuk dari belakang artinya apa? Dihianati. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu nggak? Tuhan Yesus tidak hanya ditusuk dari belakang. Dia juga ditusuk dari depan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Tuhan Yesus ditusuk dari belakang sama siapa? Yudas. Ditusuk sama siapa? Muridnya sendiri. Dijual kan? Ditusuk dari belakang. Dep. Kok kata Pak Pendeta Tuhan Yesus ditusuk dari depan? Ditusuk. Secara nyata. Apa yang ditusuk? Lambungnya. Emang dia gak ditusuk? Ditusuk. Jadi depan belakang Tuhan Yesus juga rasakan. Halo, kita nih anak-anaknya Tuhan Yesus. Wajar kalau kita ditusuk dari belakang. Sebab Tuhan kita juga udah ditusuk dari belakang. Jadi Tuhan Yesus tuh real figure Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan Tuhan Yesus sudah rasakan. Kan paling enak tuh ngajarin orang tuh kalau dia sudah jadi contoh ya Bapak Ibu. Amin. Orang tua hei. Jangan ajarin anak kita berdoa kalau kita sendiri gak berdoa. Dia akan melihat figurnya. Orang tua berdoa aja gak usah diajarin, anak itu juga akan lihat. Itu ngapain ya orang, berdoa. Dia akan berdoa sendiri. Amin. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia adalah figur dari mengampuni. Sesungguhnya. Ditusuk dari depan, ditusuk dari belakang. Dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Memang sulit Bapak Ibu bilang mengampuni ke istri yang dikhianati suami. Sulit. Saya akui itu Bapak Ibu. Kelihatannya kejam memang. Kalau Pak Pendeta bilang, Bu, ampuni. Walaupun suamimu mengkhianatimu, suamimu selingkuh, ampuni dia. Kejam banget kayak Pak Pendeta. Ngomong kayak gitu, ampuni. Saya bisa rasakan emosi itu Bapak Ibu. Pasti. Siapa yang gak emosi? Masa kita, oh iya Pak, saya ampuni dia Pak. Hari ini detik ini saya ampuni dia. Wah, luar biasa sekali. Gak mungkin. Pasti ada kekesah. Ya. Mungkin juga kita juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Sahabat kita, teman kita, pacar kita mungkin, teman sepelayanan, kakak rohani, bahkan pendeta mengecewakan, menyakiti hati kita. Kita pasti pernah mengalami kan Bapak Ibu. Ya. Orang yang hutang sama kita, tidak menepati janji, wah, memanfaatkan kita untuk kepentingan pribadi. Halo, pernah kita alami? Pernah. Pasti pernah mengalami. Selama kita masih ada di dunia ini, pasti kita mengalami.
Ya Bapak Ibu, makanya gak sedikit Bapak Ibu. Kita menemukan banyak orang yang mengalami pelecehan yang sangat nyata. Baik secara verbal Bapak Ibu. Secara verbal atau emosional, fisik. Gak sedikit juga seksual Bapak Ibu. Ya. Dan itu sakit yang sangat-sangat luar biasa membekas Bapak Ibu. Makanya timbul kan pemikiran bahwa nggak adil banget sih Pak Pendeta kalau saya mengampuni orang yang begitu. Nggak adil Pak Pendeta. Dia harus terima ganjaran yang setimpal. Uish. Kita kayak ini banget ya. Pembela hukum banget ya Om Efran. Dia harus punya, terima ganjaran yang setimpal. Ya secara hukum sih ya. Kan Tuhan ubahkan semua mata ganti mata. Ya. Gigi ganti gigi, Tuhan ubah semua. Dengan apa? Kasih. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi. Tuhan kita ya, luar biasa ya. Luar biasa menyulitkan kita ya. Kita jujur lah. Masa tampar pipi kanan kasih pipi kiri, sulit gak? Sulit. Tapi Tuhan kita perintah gitu. Siap Pak Bos. Harus kita praktekkan. Kita kan sudah di perjanjian baru Bapak Ibu. Perjanjian lama oke. Mata ganti mata. You bunuh ini, saya bunuh you. Kan gitu. You curi ini, saya curi punya you. Kan gitu. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau dia curi barang kita, malah kita harus kasih lagi ke dia. Itu loh perumpamaannya maaf. Apa? Kasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dia nipu kita, kita tetap baik sama dia. Itu loh. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Siapa yang suruh ini? Yes. Tuhan Yesus kita ya. Gak apa-apa, geleng-geleng aja Tuhan Yesus kita ya, luar biasa ya. Emang ngelatih kita ya. Kita harus beda dengan dunia ini Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita dapat memaafkan sesuatu yang tidak bisa kita maafkan? Kan itu pertanyaannya. Pak Pendeta, bagaimana Pak saya mengampuni sesuatu yang gak layak untuk diampuni Pak Pendeta? Ya kita buka yuk Alkitab. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yuk boleh ditampilkan di layar Matius 5 ayat 23 sampai 24. Iya. Di depan sudah ada Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, apa katanya? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang pertama yang kita pelajari di minggu ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus ajarkan kita berdamai dulu sebelum bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus ajarin kita untuk mengampuni dulu sebelum kita datang ke dalam rumah Tuhan. Kita sering dengar ya ayat ini ya Bapak Ibu ya. Persoalannya tinggal praktek aja. Tuhan Yesus aja ajarin kita ini Bapak Ibu. Berdamai dengan saudara kita. Berarti kalau kita gak berdamai dengan saudara kita, betapa sakit hatinya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Melihat anak-anaknya gak memperlakukan satu sama lain dengan kasih. Apa sih Pak Pendeta maksudnya berdamai? Saling memaafkan. Pagi, maafin Papa ya kalau apa-apa ada salah, yuk kita ke gereja. Ya, ke anak kita berdamai. Halo Bapak Ibu.
Amin. Ya. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu di momen Paskah ini. Ya. Jika kita hidup dalam kepahitan, dendam, kebencian, maka kita akan membiarkan luka itu merusak dan meracuni jiwa kita. Kita mau jiwa kita sehat, amin Bapak Ibu. Ya, belajar melepaskan pengampu. Nah, ada siapa di kiri kanan? Coba kita mulai praktek sebentar. Bilang, maafin aku ya. Coba bilang kiri kanan. Nah, tuh suami istri. Coba bilang, maaf. Gak hanya lebaran aja. Tuh, ada mama. Maafin ya. Rangkul aja Mas Bim. Odan, maafin abang. Enak gak gitu datang ke gereja? Abraham, nanti minta maaf sama mama. Ya, jangan tunggu Natalan. Jangan tunggu mandok hata baru maaf-maafan. Kelamaan. Masih lama Desember. Ya, kan mandok hata gitu kan. Maafinlah kami atas kesalahan kami ya. Inang, maafin. Lama banget 31 Desember. Tuhan bilang sebelum datang ke rumah Tuhan berdamai. Jadi pas mandok hata udah tinggal makan aja itu B2. Gak usah lagi maaf-maafan. Karena tiap minggu udah maaf-maaf. Janganlah kita samakan sama teman-teman kita. Maaf-maafannya pas nanti nih. Pas lebaran. Baru maaf. Salim. Tiap minggu kita harus maaf-maaf. Ya. Amin. Ya. Yang pelayanan. Ya. Kak Golda maafin ya. Nah, kan enak. Gitu ya. Kita naikkan penyembahan juga enak karena udah maafan. Jangan bawa bekas semalam kemarin. Aduh Kak Golda suruh nyanyi sejauh timur lagi. Istri gua kemarin gak nyiapin makanan yang buat gua. Sejauh langit. Langit apa yang jauh? Sejauh ini saya belum memaafin. Sejauh kursi 1. Salam. Maafin ya. Pak maafin. Nah ini udah mulai praktekin kan. Nah minggu depan praktekin. Ya, jadi kalau pas WL bilang kasih salam kiri kanan. Nah sekalian itu momen. Pak maafin ya. Kita ibadah ya. Nak maafin ya. Kakak adik bang maafin ya bang. Baru kita menyembah Tuhan. Amin. Ya. Percayalah Bapak Ibu. Jiwa kita akan sehat. Ya. Ketika kita melepaskan. Ya. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Next. Boleh ditampilkan. Sebelumnya ada. Matius 5 ayat 43 44. Ayo mari kita buka Bapak Ibu. Ini sepertinya error. Enggak ada. Waduh, enggak ada. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita baca sama-sama 43. Ini dia. Ada nih multimedia. 3 2 1. Ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan suruh apa? Berdoa buat siapa? Musuh, bukan buat teman. Bukan buat sahabat yang bestie sama kita. Enggak, musuh. Kalau bestie gak usah didoain. Udah pasti saling mendoakan. Saling ngedukung. Tuhan suruh doainmu musuh. Kita udah belajar tadi memaafkan kan. Kedua kita belajar doain musuh kita. Ya. Tuhan menyuruh kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Ya Bapak Ibu. Doa kita untuk mereka yang menyakiti hati kita Bapak Ibu. Ini perhatikan baik-baik ya. Doa kita untuk orang yang menyakiti hati kita mungkin tidak akan mengubahkan mereka. Tetapi percayalah doa itu mengubahkan kita. Amin. Mengerti Bapak Ibu? Saya ulangi ya. Mungkin doa yang kita ucapkan, utarakan kepada Tuhan untuk orang yang menyakiti hati kita tidak mengubahkan orang itu menjadi lebih baik.
tidak mengubahkan orang itu nggak menyakiti hati kita lagi. Mungkin nggak berubah, tetap aja dia nyakitin. Tetapi ketika kita melakukan itu mengubahkan kita. Sekarang yang mau diubahkan, si orang yang nyakitin atau kita? Kita. Gak usah muluk-muluk. Sulit ngubahin orang. Ubah aja dulu kita. Makanya pujian katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Penulis lagu gak bilang, ubah hati mereka seperti hatimu Yesus. Sambil nangis lagi. Ubah hati suamiku seputih hatimu. Enggak. Ubah hatiku aja Tuhan. Amin. Ya. Jadi langkah awal untuk kita belajar mengampuni adalah doain mereka. Sama-sama bilang doain mereka. Ya. Doa. Jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu, pastikan kita menyadari di alam bawah sadar kita. Kok saya bisa ya doain orang yang nyakitin hati saya ya. Tanpa kita sadarin, kita lagi belajar. Saya aja udah diampuni loh sama Tuhan. Ya. Tuhan memilih untuk mengampuni saya. Masa saya nggak memilih untuk mengampuni dia? Amin, Bapak Ibu. Sulit? Sulit. Ya. Tapi percayalah, dengan doa Tuhan akan membantu kita. Memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Saya suka Bapak Ibu, arti kata memaafkan dalam bahasa Yunani. Secara harafiah Bapak Ibu, arti memaafkan itu adalah membuang dari hidup kita sejauh mungkin. Itu arti memaafkan. Bedakan sama menyapu ya Bapak Ibu. Dikasih perbandingan menyapu. Bapak Ibu sudah pernah nyapu kan? Kita sapu nih. Sapu nih lah. Kadang-kadang kan kita taruh di pinggir ya. Capek buang ke depan, taruh aja di pojok-pojok ya kan. Buat nanti sore aja lah disusul ya kan. Itu kan nyapu tuh, dipinggirin. Tetapi memaafkan, mengampuni dalam bahasa Yunani artinya membuang jauh. Artinya udah kita sapu nih, sejauh mungkin. Sejauh mungkin, kalau bisa sampai keluar. Jauh pokoknya jauh. Itu artinya mengampuni. Ya Bapak Ibu, ketika kita mengampuni berarti kita belajar. Kita udah gak ada tuh ingat-ingat lagi. Ya, gak ada tuh ingat-ingat sedikit. Kita udah buang jauh. Itulah arti mengampuni. Bagaimana kita bisa melakukan ini Pak Pendeta? Bagaimana kita bisa memaafkan saat kita terluka Pak Pendeta? Kolose 3 ayat 13. Ya kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 13. 3, 2, 1. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Dikatakan sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampuni seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah ini dasarnya kita mengampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah juga demikian. Kenapa kita bisa mengampuni? Jawabannya adalah karena Tuhan telah mengampuni kita. Udah selesai. Jadi tahu ya, kenapa kamu ampuni si dia itu yang nyakitin hati kamu? Simple jawabannya. Karena Tuhan sudah mengampuni saya. That's it. Ya Bapak Ibu. Saya mengilustrasikan Bapak Ibu. Dek, coba kasih ada gambar yang penjara tadi ya, kelewatan ya. Abang kelewatan. Coba ditampilkan yang penjara itu. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara melihat gambar apa ini?
Kunci. Nah, sama apa tuh sampingnya? Ya, ya itu gambaran penjara Bapak Ibu ya. Itu tiang-tiang penjara tuh. Nah, itu ada kunci, orang yang ngasih kunci. Nah, coba di next deh. Penjara itu adalah dosa. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kuncinya tuh apa? Supaya kita bisa lepas dari penjara itu. Coba di next. Sesimpel itu. Jadi sadar Bapak Ibu, kita semua ini sebenarnya adalah narapidana Bapak Ibu. Maaf ya, ini kita bukan yang masuk ke pengadilan negeri, enggak. Kita ini sebenarnya adalah narapidana. Apa? Kenapa kita? Dosa. Makanya kita sebenarnya di penjara nih. Kita ilustrasi kita ini sebenarnya di penjara. Tapi Bapak Ibu Saudara mau nggak di penjara terus? Gak mau kan? Mau lepas kan? Kuncinya apa? Kuncinya apa? Mengampuni. Itu kuncinya. Mengampuni. Kenapa kita mengampuni? Karena Yesus sudah mengampuni. Harus ingat tuh. Kenapa kita mengampuni? Karena Yesus sudah mengampuni. Sudah mengampuni aku. Ya, Bapak Ibu. Kita mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Ya. Mari coba tampilkan. Ada kalimat yang bagus Bapak Ibu. Boleh di next deh. Sebuah statement yang bagus. Next coba adek. Nah yuk kita baca sama-sama. Sambil direnungkan ya Bapak Ibu. Ini kalimat yang sangat bagus. Pelan-pelan. 3, 2, 1 ya. Dalam bayang-bayang luka yang saya rasakan, memaafkan terasa seperti keputusan untuk menghargai musuh saya. Tetapi dalam bayang-bayang salib, pengampunan hanyalah sebuah pemberian dari satu jiwa yang tidak layak kepada yang. Ambil waktu sejenak, coba renungkan. Kita semua pasti punya luka. Luka yang kita rasakan, kalau kita memaafkan itu seperti keputusan untuk menghargai musuh kita. Tetapi dalam bayang-bayang salib, kan Tuhan Yesus nih sudah bangkit. Ya, kubur yang kosong membuktikan dia hidup. Pengampunan hanyalah sebuah pemberi dari satu jiwa. Siapa satu jiwa itu? Yesus ke saya. Kita sudah diampuni kan? Yang tidak layak kepada yang lain. Artinya apa? Saatnya kita juga mengampuni orang. Jadi ketika orang yang menyakiti hati kita tanya ke kita, Kak Golda, gue udah nyakitin nih hati lu nih. Gue udah gak balikin nih duit yang lu pinjem. Kok lu tetap baik sih sama gue? Kok lu sama Kak Farel tetap kasih gue pinjaman sih? Karena apa? Tuhan Yesus sudah ampuni saya. Ini saya lagi kasih nih. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya kasih ke kamu. Buat Tuhan Yesus juga mengampuni kamu. Amin. Ya. Jadi rentetan tuh Bapak Ibu. Sumbernya Tuhan Yesus mengampuni, akhirnya kita juga mengampuni. Ya. Bapak Ibu. Ketika Yesus memilih untuk mengampuni dosa kita, dia melakukannya supaya kita tuh sembuh Bapak Ibu. Untuk membantu kita bebas. 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 Dari apa? Dosa. Karena kita tadi ada di penjara. Tuhan Yesus bantu kita, ayo mengampuni supaya kamu bebas. Makanya pujian kita nyanyikan kan, ku bebas, bebas, bebas. Karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Nih statement terakhir. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh darah Yesus kita sudah bebas, diampuni. Kita udah bebas nih. Ada orang yang nyakiti hati kita.
Berarti kan ada potensi nih, gue mau masuk penjara lagi atau enggak. Kalau gue gak mau maafin, masuk deh kita penjara, bener gak? Terkurung lagi. Bagaimana kita lepas? Mau gak mau kita harus ampuni orang yang sakitin hati kita, bener gak Bapak Ibu? Udah, selesai. Jadi lama tidaknya kita dalam penjara itu tergantung saya. Ya. Bukan tergantung orang yang nyakitin hati kita, saya. Jadi jangan nyalain orang yang nyakitin hati itu, gara-gara lu ya. Kata Pak Pendeta gue di penjara. Enggak. Itu gara-gara kita. Kenapa? Enggak mau ngampuni. 2023, Paskah. Ambil komitmen untuk kita mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kamu mengampuni, kita diampuni oleh Tuhan. Kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Ayo pilih yang mana. Berarti kan kita harus mengampuni ya Bapak Ibu ya. Ayo. Ya. Pengampunan membuat kita dapat bebas dari penjara. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu. Baca sama-sama. Boleh di foto, boleh taruh di sosial media. Ini kesimpulan minggu ini firman Tuhan di Paskah. 3, 2, 1, ya. Menyimpan dendam tidak membuat saya kuat. Itu justru membuat saya pahit. Memaafkan tidak membuat saya lemah. Justru itu membebaskan saya. Ayo baca yang keras sama-sama. Ini kesimpulan nih, udah mau terakhir nih. Sebelum dimatiin nih TV-nya nih. Ya, 3, 2, 1, ya. Menyimpan dendam tidak membuat saya kuat. Itu justru membuat saya pahit. Memaafkan tidak membuat saya lemah. Justru itu membebaskan saya. Amin. Ya. Wah lemah lu. Maafin dia. Lawanlah. Salah itu berarti ya. Justru ketika kita memaafkan kita bukan lemah. Kita justru kuat. Amin. Dahsyat gak? Ya. Kan orang-orang yang teman-teman kita yang biasa bilang, ih ngapain maafin dia? Ih, lu kalau maafin dia, kelihatan lu yang ngalah, lu yang cemen, kan gitu kan? Ya kan, ih jangan mau, kita lawan, hajar, maju. Wah, tuh yang ngomong gitu teman kita. Gak ada tuh maju sama kita. Itu cuma di belakang doang, semangat awal. Belum kita maju, kita lihat ke belakang gak ada yang. Bener gak? Tuh, Om Efron udah ketawa. Benar. Yang ngompor-ngomporin kita itu gak ada di samping kita, Bapak. Ketika kita udah di ujung nih, udah hidup dan mati nih. Gak ada tuh teman yang ngomporin. Di belakang semua nyaksin, tinggal nunggu jatuhnya kita. Benar gak? Mau gitu. Ya. Saya sih gak mau, Bapak. Ya. Ketika kita mengampuni, bukan kita lemah, tapi kita kuat. Ya. Amin. Justru kalau kita lawan. Jangan maafin, lawan. Justru kita itu yang lemah. Model kayak gitu. Amin. Ya. Saya percaya firman Tuhan ini akan terus hidup Bapak Ibu. Karena mengampuni ini adalah suatu hal yang akan kita temukan. Every time, every day. Kapanpun. Everywhere, dimanapun. Pasti ada potensi untuk mengampuni. Gak ya disalib. Gak ya diambil parkirnya udah ditungguin nih di mall nih. Wah kita udah pasang nih, udah pasang lampu hazard. Aku mau ngambil ini, orang mau keluar nih dari ini. Tiba-tiba ada dari belakang, langsung masuk. Turun. Gue ngapain? Udah carilah yang lain. Belajar, sakit. Ketawain aja. Susah. Tuhan susah ya sambil nyetir ya saya carilah tempat parkir. Padahal itu udah deket sama lift. Dan kita kan kalau cari di mall kan cariin deket lift. Ya kan? Supaya langsung naik, langsung naik. Diambil sama orang yang Tuhan Yesus kasihi. Asik. Itu bahasanya. Jangan kita bilang, wah tuh
Kalau orang-orang kantor saya, om, tante, bapak, ibu. Kalau ada orang nyebelin, anak dajal. Itu mulut-mulut orang-orang. Kayak gitu jahatnya bapak ibu. Kita jangan ikutin. Kalau ada orang nyakitin kita, anak dajal. Anak Tuhan Yesus juga. Yang dia juga ngasih. Amin bapak ibu. Semangat untuk mengampuni. Ya aminin aja dulu. Semangat bapak ibu. Amin dulu. Jangan gak diaminin lah, gak dilakuin. Amin. Tarik nafas. Amin. Kasih tahu kiri kanan. Mengampuni. Ma mengampuni. Pa mengampuni. Sis mengampuni. Besti mengampuni. Pa mengampuni. Adik abang mengampuni. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Itu tundukkan kepala kita bersatu dalam doa.